Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Safia. Jadi hari ini aku membuat video yang berjudul Nabi Musa dan Khidir. Jadi suatu ketika Nabi Musa itu berkhutbah di hadapan Bani Israel, yaitu tuh kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Nabi Musa tuh menjawab, aku. Lalu Allah tuh mencela Nabi Musa alaihissalam karena beliau tuh nggak bilang kalau ilmu itu dari Allah. Terus Allah berfirman sama Nabi Musa, tentu aku mempunyai seorang hamba yang berada di situ tempat pertemuan dua laut, yaitu lebih berilmu dibandingkan engkau. Nabi Musa bertanya, wahai Rabbku, bagaimana caranya agar aku dapat menemuinya? Allah berfirman, ambil seekor ikan dan simpanlah itu di keranjang, di mana engkau kehilangan ikan itu, di sana ia berada. Lalu Nabi Musa alaihissalam ini bawa satu ekor ikan, lalu disimpan ke keranjangnya itu. Lalu Nabi Musa itu pergi dengan ditemani sama muridnya yang namanya itu Yusya bin Nun. Lalu pas nyampe di sebuah batu, Nabi Musa alaihissalam itu mereka berdua itu merebahkan badannya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ketiduran gitu. Nah, habis itu pas Nabi Musa tidur itu ikan yang mereka bawa itu bergerak, habis itu jatuh ke keranjang. Pas jatuh ke keranjang itu, si ikan ini jatuh ke laut kan. Lalu ikan itu ngambil ikan itu lompat ambil jalannya ke laut. Allah menahan aliran air dari ikan tersebut sehingga itu airnya itu seperti lekungan itu. Nah itu pas gitu mereka itu melanjutin perjalanannya sampai besoknya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, bawalah makanan kita kemari. Sesungguhnya kita telah letih dengan perjalanan ini, dan tidaklah letih Nabi Musa alaihissalam sampai melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah. Lalu murid Nabi Musa itu bilang, tahukah engkau bahwa waktu kita mencari tempat berlindung dari batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang yang tadi itulah ikan kita, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakan kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah, habis itu Nabi Musa alaihissalam tuh bilang, itulah tempat yang kita cari. Lalu mereka berdua pergi mengikuti jejak mereka semula. Mereka pergi sampai tiba ke tempat batu tadi. Nah, di tempat batu itu mereka berdua ini bertemu seseorang yang sedang membentangkan kain di atas batu itu. Nabi Musa alaihissalam lalu memberi salam kepadanya. Orang itu harus membalasnya. Orang itu berkata, bagaimana mungkin negerimu akan mendapatkan keselamatan sebelum penduduknya beriman kepada Allah. Nah, Nabi Musa alaihissalam berkata, aku Musa. Orang itu tanya kayak Musa Bani Israel gitu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku sebagian ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Terus orang ini menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai sebagian ilmu Allah yang mengajarkan kepadaku yang engkau tidak tahu. Nah, dan engkau mempunyai ilmu dari Allah diajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Orang itu menjawab, kamu sekali tidak akan sanggup
sabar bersamaku, bagaimanapun kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Terus Nabi Musa berkata, insya Allah aku akan insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seseorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Nah, terus orang ini bilang lagi kan, jika kamu mengikuti aku, maka jangan engkau bertanya apapun padaku, sampai aku sendiri yang menerangkannya padamu. Terus mereka berdua ini jalan kan ke sebuah pantai gitu. Terus mereka tuh lewatin sebuah perahu yang terus mereka tuh naik orang-orang perahu itu, bahwa orang itu adalah Khidir. Kemudian mereka mengangkutnya tanpa meminta upah. Ketika keduanya berada di perahu, datanglah seekor burung dan hinggap di pojok perahu ya gitulah. Nah, burung itu mematuk air laut 1 atau 2 kali. Khidir berkata kepada Nabi Musa, tidakkah ilmuku dan ilmu mengurangi ilmu Allah, kecuali seperti yang diambil burung itu dengan patukan air laut. Nah, tiba-tiba Khidir mengambil kampak dan mencongkel satu papan perahu. Lalu Khidir melepaskan papan itu dengan kampak, maka terkejutlah Nabi Musa alaihissalam. So Nabi Musa alaihissalam tuh nanya, apa yang kamu lakukan? Orang-orang itu mengangkat kita tanpa upah, kemudian kamu sengaja mengubangi perahu mereka sehingga kamu menenggelamkan tumpangannya. Sungguh kamu telah berbuat masalah besar, kata Nabi Musa. Nah, Khidir berkata, bukankah telah kukatakan sesungguhnya kau sekali-kali tidak akan sabar akan bersamaku, kata Khidir. Terus Nabi Musa alaihissalam tuh bilang lagi kan, janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan kesulitan dalam urusanmu. Nah, ini pertama kalinya Nabi Musa tuh lupa sama janjinya, sama yang diomongin sama Khidir. Nah, pas keduanya ini keluar dari laut, mereka tuh melewati seorang anak kecil yang bermain dengan anak yang lainnya. Terus tiba-tiba Khidir tuh narik kepalanya dan dibunuh. Si anak tuh dibunuh pakai tangannya. Nah, terus Nabi Musa kaget kan, terus bilang, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah berkata, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar. Khidir bilang, bukankah sudah kukatakan padamu, sungguh kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. So Nabi Musa tuh kayak bingung. Nanya lagi kan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu perbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah memberikan uzur padaku. So keduanya mereka berdua tuh jalan lagi sampai ketemu penduduk sebuah negeri gitu. Mereka meminta dijam, tapi penduduk negeri itu gak mau menjamu mereka tuh gak mau. Mungkin kayak gak diterima gitu terjadi. Nah, itu di negeri itu mereka tuh dapetin sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Langsung Khidir itu langsung megangin dinding itu. Nah, so Nabi Musa ini bilang kan, suatu kaum yang kita datang kepada mereka dan tidak mau memberikan makanan dan tidak mau menerima kamu. Kemudian kamu memperbaiki dinding mereka. Jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu. Nah, so Khidir berkata, inilah waktunya perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan tujuanku kepadamu, tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Lalu adapun bahtera itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Tujuanku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka
ada seorang raja yang merampas setiap bahtera yang masih bagus. Bahtera itu apa ya? Atau dia atau bahtera itu apa? Nah, itu ada pun anak itu kedua orang tuanya itu adalah orang-orang yang beriman. Kami khawatir anak itu akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan atau kekafiran. Nah, dan aku ingin semoga Allah Ta'ala menggantikan dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dan dibandingkan anak yang tadi dibunuh sama Khidir itu, dan lebih ketika dalam kasih sayangnya kepada orang tuanya ini, yang orang tuanya itu yang beriman. Nah, terus kata Nabi itu, adapun dinding rumah, dinding ini adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawah dinding ini tersimpan harta benda bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya ini orang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan aku melakukannya tidaklah menurutku kemauanku sendiri, kata Nabi Khidir. Nah, itu kata Nabi Khidir lagi, itulah tujuan perbuatan. Nah, itu kata Nabi Khidir, itulah tujuan perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi gitu kisahnya. Gimana ya? Ilmunya itu benar-benar Masya Allah, sampai Nabi Musa tuh kaget, kenapa Khidir kayak begini, kenapa dilakuin ini, ternyata oh itu tujuan Khidir buat Nabi Musa gitu. Nah, ada satu kisah lagi, mungkin di satu video ini ada satu kisah lagi, tapi aku pikir judul bentar. Nah, kisah yang kedua ini dua anak Nabi Adam. Nabi Adam tahu kan? Nabi Adam itu bapaknya kita. Nah, itu Nabi Adam. Nah, Allah itu udah pernah mengisyaratkan ke Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anak-anak perempuan dengan anak laki-laki lainnya. Nah, mereka karena dalam keadaan mendesak banget temennya. Nah, setiap lahirnya anak Nabi Adam alaihissalam itu selalu laki sama cewek. Yaitu Nabi Adam alaihissalam nikahin anak perempuan dari kelahiran yang satu dengan anak kelahiran yang lainnya. Itu kali ya. Nah, itu di antara anak Nabi Adam alaihissalam ada Habil dan saudara perempuannya, ada pula Qabil dan saudara perempuannya. Jadi mereka tuh cewek cowok gitu loh. Nah, saudara perempuan Habil buruk mukanya tuh jelek, agak jelek. Sedangkan saudara perempuannya Qabil elok rupa. Gimana ya elok rupa tuh? Entahlah. Nah, si Qabil ini pengen banget Qabil ini pengen biar saudaranya tuh untuk dia, bukan buat Habil. Karena kan karena Qabil ini pengen adik perempuannya itu buat Habil aja gitu. Mungkin karena saudaranya Habil buruk muka, jelek mungkin bisa jadi gitu. Terus Nabi Adam alaihissalam nggak mau kecuali keduanya tuh berkorban. Barang siapa yang diterima korbannya maka dia mendapatkan saudara perempuan Qabil. Nah, ternyata ternyata korban itu Habil yang diterima, sedangkan korban Qabil tidak diterima. Terus Qabil tuh bilang, aku pasti membunuhmu, kata Qabil gitu. Terus Habil bilang, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam, kata
kata siapa tuh, kata Habil. Terus Qabil bilang, lebih perkasa namun tidak mau membela diri, kata Asu, karena waro, berhati-hati agar tidak jatuh kepada yang haram dan syubhat, kata dia. Terus Habil bilang lagi, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itu pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, tiba-tiba mungkin karena hawa nafsu, maka hawa nafsu mereka, Qabil menganggap remeh, terus dia membunuh saudaranya. So, Habil kebunuh, jadi Qabil itu termasuk orang yang rugi. Nah, so Allah menyuruh seekor burung badak menggali-gali tanah dan mengajari Qabil bagaimana cara membunuh saudaranya. So Qabil bilang, aduhai, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung badak ini. Lalu aku dapat mengubur mayat saudaraku ini. Karena itu jadi dia tuh termasuk orang-orang yang nyesal karena bisa bunuh saudara dia. Nah, dia nyesal jadinya. Tidaklah satu jiwa dibunuh kecuali anak Adam yang pertama, itu Qabil. Qabil kan membunuh Habil ya. Nah, jadi Habil ini menanggung darahnya Qabil. Itu pertama kalinya dia tuh membunuh orang, mungkin karena nafsu kali ya, supaya dia pengen Qabil terlalu meremehkan apa yang Habil bilang gitu. Sudah Habil kebunuh gara-gara Qabil, dan Qabil di situ kesal, kenapa aku ngelakuin. Udah segitu aja dari aku. Maaf kalau ada kesalahan, karena aku juga masih belajar, belum benar-benar hatam, belum mendalami ceritanya. Karena aku sebagai pelajar, bukan sebagai guru. Mungkin insya Allah kalau aku bakal jadi guru, dan insya Allah ini bakal jadi amal jariah insya Allah. Intinya kalau ada salah kata atau ada pengucapan yang kurang enak, aku minta maaf, karena karena semua orang itu pasti mempunyai salah, dan semua orang itu sudah pasti tidak seharusnya dia benar. Pasti semua itu ada salahnya dan ada benarnya, ada sempurnanya dan tidak ada kesempurnaannya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh tangan Allah sendiri. Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang menciptakan alam dan makhluk. Patut kita bersyukur dengan Maha Kuasa yang menciptakan kita. Udah segitu aja dari aku. Segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.